semuanya, kebetulan saya sedang ada di gudang oksigen SMK Negeri 1 Pujon. Tempatnya sangat sejuk. Kita mau ngambil pics untuk video saya. Kebetulan saya alumni SMK Pujon juga, mau di-take untuk pengambilan alumni yang sudah berhasil sukses di bidang wirausaha. Karena menurut saya belum sukses banget ya gitu ya. Saya masih merintis juga. It is okay gitu ya, tempatnya seneng banget gitu ya di sini. Kita capcus untuk melihat ada apa saja sih di gudang oksigen gitu ya. Yuk. Yes. Halo semuanya, sobat alumni SMK Pujon yang berbahagia saat ini. Perkenalkan, nama saya Dini Andis. Saya alumni SMK Negeri 1 Pujon tahun 2011 dari jurusan Multimedia. Motivasi masuk SMK Pujon pengalaman saat sekolah. Motivasi saya masuk ke SMK Pujon waktu itu memang SMK itu terkenal bahwa banyak prakteknya. Waktu itu dulu saya katanya 70% praktek dan 30% teori. Makanya saya termotivasi dengan SMK karena saya itu lebih suka dengan langsung praktek dan sedikit teori. Ya. Dan di SMK itu waktu itu juga bisa juga langsung masuk dalam dunia kerja gitu ya. Itu yang membuat motivasi saya yang kedua untuk bisa masuk ke SMK Negeri 1 Pujon. Pengalaman saya waktu di SMK Negeri 1 Pujon, saya waktu itu ikut program ekstrakurikuler namanya Badan Dakwah Islam gitu ya. Kurang lebih itu di semester 3-4. Saya juga ikut di Mading gitu ya. Mading untuk membuat sebuah, kalau sekarang tuh lebih membuat konten gitu ya, tapi waktu itu kontennya masih offline gitu ya. Nah, yang terakhir saya ikut organisasi di OSIS waktu itu. Saya jadi wakil OSIS di periode 2009-2010. Saya banyak pengalaman, banyak belajar di situ untuk bagaimana mengasah soft skill, kerja tim, itu yang ada di SMK Negeri 1 Pujon. Kegiatan saya setelah lulus SMK ini sebenarnya ceritanya agak panjang, mungkin nanti bisa di-cut aja ya. Jadi waktu itu setelah SMK 1 Pujon, setelah lulus, kebetulan saya ingin melanjutkan kuliah, tapi waktu itu saya ditolak. Bukan ditolak, saya nggak masuk aja di universitas yang saya pilih. Jadi saya waktu itu masuk mengajukan pendaftaran di Universitas Brawijaya di tahun 2011, cuman saya belum bisa memenuhi passing grade. Akhirnya saya coba untuk mengabdi di salah satu sekolah dasar, kurang lebih 3 bulan. Sambil saya belajar juga untuk menentukan selama kurang lebih itu 1 tahun ke depan kira-kira bagaimana sih saya harus bisa lolos di perkuliahan. Karena memang teman-teman perlu tahu juga untuk teman-teman SMK yang akan lulus ataupun yang sedang mengambil jurusan kuliah, lebih baik teman-teman mundur 1 langkah tapi menghabiskan waktu sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, daripada buru-buru untuk mengambil jurusan tapi masih bingung dan akhirnya nanti bekerja atau berkeinginan menambah skill tidak sesuai dengan jurusan. Itu yang waktu itu yang selalu saya pahami dan saya pegang untuk saat ini ya. Terus waktu itu saya akhirnya selama kurang lebih 1 tahun belajar sekolah dan akhirnya untuk mencoba hal baru sambil kerja. Ini habis dari SD terus sambil juga bikin bisnis sendiri gitu ya. Waktu itu ada di foto sama videografi, sambil juga untuk belajar mengajukan beasiswa lagi. Oke, jadi tadi sampai waktu saya kurang lebih 1 tahun ini waktunya untuk mengerjakan persiapan sambil kerja, terus sambil juga persiapan untuk mendaftarkan kuliah. Kebetulan memang saya orangnya seneng dengan dunia perkuliahan tapi yang bebas free ya, artinya tanpa ada biaya gitu ya. Jadi saya waktu itu mendaftar ke 10 kampus gitu ya. Ingat, jadi ada kampus negeri itu ada 4,
kampus swasta ada 3, dan kampus kedinasan ada 3 juga. Dan alhamdulillah dari 10 kampus ini saya keterima di 3 universitas waktu itu. Nah, saya mengambil di salah satu universitasnya ada di Politeknik Negeri Jakarta di bawah Kementerian Perindustrian. Dan saya dapat beasiswa full penuh waktu itu di tahun 2012 selama kurang lebih 3,5 tahun untuk mengenyam pendidikan di 3 di bawahnya Kementerian Perindustrian. Gitu. Setelah lulus langsung penempatan kerja di dinas masing-masing. Jadi teman-teman yang sekarang pengen lanjutin kuliah dan belum bisa gitu ya, teman-teman santai aja, tetap fokus dengan tujuannya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke. Dan berikutnya mungkin saya akan bicara tentang bagaimana sih pekerjaan saya gitu sehari-hari. Ini mulai tahun 2016 saya bekerja di bawahnya Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malang sebagai tenaga penyuluh yang di bawah dari Dirjen Dinas Perindustrian dan Dinas Perindustrian Kementerian Dinas Perindustrian Provinsi Republik Indonesia. Kebetulan waktu itu di 2016-17 saya mengabdi sebagai tenaga penyuluh industri kecil, kurang lebih 20 tahun ya saya mengabdi di Dinas Perindustrian Kabupaten Malang. Banyak suka dukanya, ya. Saya banyak bertemu dengan relasi yang banyak, bertemu dengan industri-industri pejuang-pejuang industri kecil yang notabene mereka saya ketemu dengan beberapa dan banyak sekali ya pelaku usaha industri, dan di sana saya banyak belajar dari saya di bidang industri. Jadi saya belajar mulai bagaimana membuat suatu bisnis itu tetap sustainable gitu ya, mulai dari nol gitu ya sampai bisa besar gitu, dan mulai apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa dalam suatu bisnis itu bisa berjalan, mulai dari kelembagaannya, mulai dari SDM-nya, mulai dari sumber daya produksinya gitu ya, dan sampai dengan pemasarannya. Itu membuat saya tertarik dan menarik untuk tetap bergabung dalam industri. Akhirnya 2018 saya mengambil kontrak sebagai pendamping kabupaten, membawa programnya dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, yaitu waktu itu programnya namanya Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera bagi pengusaha mikro yang kategorinya adalah perempuan kepala rumah tangga. Jadi di sana itu mereka kita berdayakan, kita support untuk permodalannya, dan kita intervensi untuk menjadi pengusaha perempuan yang bisa membangun perekonomian keluarga. Itu mulai tahun 2018 dan akhirnya 2019 sampai 2020 saya bergabung dengan Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi konsultan di situ, khususnya di Kabupaten Malang, di bawah Koperasi Usaha Mikro. Di sini saya banyak banget mengenal teman-teman dari UMKM dari Malang paling ujung timur sampai dengan Malang ujung barat, dari Ampel Gading sampai dengan Kasubon, dari Donomulyo sampai Lawang. Yang buat saya bisa belajar banyak hal tentang dunia bisnis dan mengupdate skill saya mulai dari pelembagaan dan dunia konsultan dan pelembagaan sampai dengan pemasaran. Akhirnya di situ skill saya berkembang, dodok di sana sampai bisa menjadi seorang expert di bidangnya untuk usaha mikro dan kecil. Nah, ini suatu perjalanan yang panjang dan tidak mudah, teman-teman, karena ini butuh waktu 5 tahun. Walaupun menurut saya ini hanya seperti kemarin ya, cuma ini butuh waktu yang panjang ya, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi untuk bisa bertahan di situ. Dan dari 2020 saya resign gitu ya teman-teman. Saya resign untuk mendirikan perusahaan sendiri namanya Fanvita Indonesia, dan juga saya punya komunitas namanya UMKM Berdaya IT. Ini
Ceritanya sangat seru sih ya. Sebenarnya gimana sih berdirinya komunitas ini dan bagaimana saya mendirikan bisnis tentunya. Jadi waktu itu kami dari pengusaha itu bingung. Dan 2017 setelah ada pelatihan, pengembangannya bagaimana gitu ya. Nah, kita akhirnya membentuk suatu kelompok komunitas namanya UMKM Berdaya ID dan sudah legal di tahun 2020 menjadi suatu komunitas yang berbadan hukum yayasan gitu ya. Dan kita di situ saling berkolaborasi bagaimana bertahan di tengah pandemi waktu itu. Jadi di komunitas ini kurang lebih 1.000 lebih ya. Saya kurang tahu jumlahnya tepatnya, kemudian bisa gabung kok di grup kita di UMKM Malang Raya gitu ya. Ada di Facebook gitu. Nah, itu di bawahnya naungan UMKM Berdaya. Saya dan teman saya sebagai founder ini kita maju bersama bareng. Dan fokus kita sekarang adalah, kalau kemarin fokusnya adalah ke legalitas, kelembagaan, kita fokusnya sekarang lebih ke market, pasar kita gitu ya. Walaupun juga ada legalitas untuk produk gitu ya. Nah, setelah itu di tahun 2020 saya mendirikan agensi namanya Vanvita Indonesia. Jadi Vanvita Indonesia itu adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan gitu ya, konsultan untuk jasa di bidang bergerak di kelembagaan, keuangan dan di pemasaran, terutama di digital marketing. Nah, beberapa klien kita mulai tahun 2020 ada beberapa perusahaan, ada pemerintah dan juga ada akademisi dari universitas. Jadi universitas yang sudah kerjasama sama kita ada Himabis, itu himpunan bisnis Universitas Brawijaya Malang. Ya. Ada himpunan manajemen dari Universitas Negeri Malang. Ada UNU juga di jurusan broadcast yang bekerjasama dengan kita. Dan beberapa universitas lain mulai dari Universitas Cirebon, Politeknik Kemenkes Malang, gitu ya, Universitas Wisnu Wardana Malang yang sudah bekerja sama. Mungkin banyak sekali universitas yang lain yang belum saya sebutkan. Nah, itu berapa yang dari kalangan akademisi dan berapa yang dari kalangan government, pemerintah. Kita bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malang, bekerjasama juga dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, bekerjasama dengan Pokja 2 PKK Kabupaten Malang, dan pemberdayaan masyarakat Provinsi dan Kabupaten Malang untuk bersama-sama mengentaskan skill up di bidang pengembangan pemberdayaan usaha UMKM, usaha mikro, industri kecil dan juga perempuan-perempuan yang ada di Malang Kabupaten. Dan banyak sekali yang saya temui, banyak banget closing dulu. Ada iklan sepeda motor. Ya, ada di beberapa instansi mungkin tidak semuanya saya sebutkan, mungkin ada beberapa perusahaan seperti PT Indotret, itu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor di bawang merah dan bawang putih. Ada juga PT Intra Sejahtera itu bergerak di bidang ekspor, dan juga ada BUMD daerah di Mojokerto yang bergerak di bidang minuman yang kita set untuk menjadi konsultannya di perusahaan tersebut sampai saat ini, ya kan, gitu. Dan mungkin kalau di pemerintah gitu ya, selain di Malang, saya juga ada di beberapa instansi di luar Malang seperti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Pemda Mojokerto, ya. Terus ada Kominfo yang kita bersama-sama untuk memberikan literasi terkait dengan kecakapan digital pada masyarakat. Banyak programnya, dan ada beberapa lagi perusahaan-perusahaan lain mungkin tidak saya sebutkan ya, nanti bisa dilihat di website saya, di website Vanvita Indonesia untuk program-program selanjutnya. Dan mungkin saya open sekali pada teman-teman alumni untuk bisa aware ya, untuk bisa berbagi bersama, membungkus acara ini bisa menjadi sebagai ajang silaturahmi yang pertama, yang kedua untuk memberikan pengalaman dan motivasi kepada adik-adik kita SMP Sangat Pujon, dan juga sebagai brand pada teman-teman yang sudah memiliki
kegiatan atau bisnis di luar atau profesional sudah menjadi expert di bidang masing-masing. Oke, teman-teman, kita mohon dukungannya untuk bisa mensupport program channelnya, namanya Dapur Digital BKK SMK Negeri 17. Ya, pesan saya untuk Dapur Digital BKK SMK Negeri 1 Pujon bahwa semoga ini menjadi wadah kegiatan semua yang ada dari semua elemen dari 6 jurusan, mulai dari mahasiswa, dari siswa sampai dengan guru, kegiatan sekolah dan juga alumni yang bisa memberikan wadah silaturahmi kepada teman-teman sekalian dan memberikan inspiring baru kepada teman-teman, jadikan motivasi satu sama lain, menjadikan ini sebagai tonggak of change dari perubahan di zaman. Teman-teman, sebagai pemuda kita harus berpikir global, bertindak lokal, dari desa untuk Indonesia.